Shalom, sesuai kasih. Akhir-akhir ini umat Kristen dibingungkan oleh adanya perdebatan mengenai perpuluhan atau persepuluhan. Saudara, itu sebabnya hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Perpuluhan, wajibkah? Ada yang mengatakan bahwa perpuluhan itu wajib diberikan. Next. Tapi ada juga yang mengatakan tidak wajib diberikan, bahkan sudah tidak berlaku lagi, karena kita sekarang tidak hidup dalam zaman Taurat. Hukum Taurat sudah digenapi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk membayar persepuluhan. Mana yang betul, saudara? Bagaimana duduk masalah sebenarnya? Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang persepuluhan supaya saudara tidak bingung, ya, supaya mengerti apa yang sebenarnya dituliskan oleh Alkitab. Saya akan bagi hal ini menjadi 4 masa. Yang pertama adalah zaman sebelum adanya hukum Taurat. Kita tahu hukum Taurat itu diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Nah, sebelum hukum Taurat ini ada, maka ada 2 anak Tuhan yang sudah memberikan persepuluhan, yaitu di zaman sebelum adanya hukum Taurat. Yang pertama Abram. Abram itu nama lain dari Abraham. Sebelum dia diganti namanya, mula-mula namanya Abram, kemudian diganti oleh Tuhan jadi Abraham. Nah, Abram ini mempunyai sanak saudara namanya Lot, yang tinggal di kota Sodom bersama keluarganya. Suatu ketika Raja Sodom dengan raja-raja lain berperang melawan Raja Kedorlaomer dan raja-raja lain. Lalu Lot dengan keluarganya, harta bendanya dengan penduduk kota Sodom ini dibawa dengan tertawan oleh Raja Kedorlaomer. Abram yang mendengar hal itu, dia mengumpulkan orang-orang laki-laki di rumahnya, lalu memberikan senjata, lalu mengejar Raja Kedorlaomer dan berhasil membebaskan Lot dengan penduduk kota Sodom dan berhasil membawa jarahan yang sangat besar. Lalu ketika Abram kembali, maka dia disambut oleh Raja Sodom yang seperti bisa kita baca di dalam Kejadian 14 ayat 17-20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yaitu lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya berapa? 1/10 dari semuanya. Ini adalah kisah pertama, di mana Abram, seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, memberikan 10% dari harta rampasan yang dirampasnya dari Raja Kedorlaomer. Kisah kedua melibatkan cucu dari Abram, yaitu Yakob. Yakob oleh ayahnya Ishak diperintahkan pergi kepada pamannya Laban untuk mencari calon pengantin wanita. Dan ketika Yakob di tengah jalan, sampai di suatu tempat, dia tertidur malam hari. Lalu ketika dia tidur, dia melihat bermimpi ada anak tangga yang ujungnya sampai ke langit. Lalu dia melihat malaikat Tuhan naik turun anak tangga itu. Lalu Tuhan sendiri menghampiri Yakob dan berkata-kata dengan Yakob. Ketika Yakob terbangun, dia menjadi takut dan berkata, "Wow, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini sungguh adalah rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang surga." Lalu dia mengambil batu yang dipakai untuk bantal tempat tidurnya, dia urapi dengan minyak, dia dirikan. Lalu dia berkata, next. Lalu bernasarlah Yakob, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah Allah ke ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Rumah Allah itu Bet-El,
Gereja kita, gereja Bethel, artinya rumah Allah. Dan perhatikan yang saya highlight, dari segala sesuatu yang kau berikan padaku, akan selalu kau persembahkan 1/10 kepadamu. Ini adalah 2 kali peristiwa di mana seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, mempersembahkan persepuluhan. Tapi patut dicatat, bahwa persepuluhan yang diberikan ini bukan atas perintah Tuhan, tapi adalah kehendak Abram, dan kehendak Yakub sendiri. Sekarang kita lihat zaman yang kedua, yaitu zaman berlakunya hukum Taurat. Kita lihat di dalam Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari benih, hasil benih di tanah, maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Saudara, jadi hukum Taurat mengajarkan bahwa persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Tapi digunakan untuk apa persembahan persepuluhan itu? Kalau saudara baca di dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai 29, tidak usah dibaca sekarang, nanti sudah di rumah saja. Persembahan persepuluhan itu dipakai untuk makan waktu berziarah ke tempat yang Tuhan pilih. Ketika bangsa Israel sudah menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, lalu mendirikan bait Allah di kota Yerusalem, maka di sanalah bangsa Israel harus berziarah setiap tahunnya dan makan menggunakan perpuluhan yang mereka berikan pada Tuhan untuk makan di tempat yang Tuhan pilih. Perpuluhan juga diberikan untuk orang-orang Lewi. Orang Lewi itu adalah pengurus rumah Allah. Untuk orang asing biasanya datang tidak punya warisan, tidak punya apa, mereka kesulitan, lah itu diberikan pertolongan oleh orang Israel. Untuk anak yatim dan untuk para janda. Itulah perintah Tuhan tentang penggunaan perpuluhan. Next. Ya, ini ayat dalam Perjanjian Lama yang sangat terkenal. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belang-belang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, waktu itu bangsa Israel berdosa pada Tuhan. Ya, mereka melakukan banyak kesalahan, termasuk tidak membayar perpuluhan. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Maleakhi untuk menuliskan surat Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11 ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Kalau sekarang umat Tuhan membawanya ke gereja, ke rumah Allah. Untuk apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Saudara, perpuluhan persembahan yang sudah berikan ke gereja ini, dan seharusnya juga di gereja-gereja lain, itu dipakai untuk operasional gereja dan untuk perawatan gereja. Itu memerlukan biaya yang besar, saudara. Ya, saya berikan contoh saja. Saat ini atap gereja kita ini sudah banyak rusak. Tapi kita lakukan tambal sulam, saudara. Kenapa? Kalau diperbaiki, ya, itu ada yang sudah menawar hanya 600 juta. Berapa, saudara? 600 juta. Ya, jadi kita masih tahan, saudara. Kita tambal sulam saja. Itu pun saya belum setuju dengan cara perbaikannya, saudara, ya, karena belum maksimal. Digunakan untuk apa lagi? Untuk membayar PK, persembahan kasih atau gaji dari full timer maupun part timer di gereja ini, ya, karyawan dan staf di gereja ini. Itu puluhan orang, saudara. Termasuk saya. Ya, saya menerima gaji setiap bulan. Digunakan untuk apa lagi? Ya, kalau gereja kita untuk mensubsidi TDRP, Taman Doa Rumah Pengorbanan, itu ratusan juta setiap bulan, saudara. Karena persembahan sukarela yang dari sana belum mencukupi, saudara, ya, untuk menjalankan taman doa. Yaitu sebabnya kita subsidi dari sini. Ya,
Enggak apa-apa saudara, ini adalah perintah Tuhan. Supaya umat Kristen di kota Depok, di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, itu sungguh-sungguh mempunyai tempat untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Supaya mereka bertumbuh menjadi anak Tuhan yang dewasa rohani, menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, dan menjadi calon-calon pengantin wanita Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Untuk apa lagi perpuluhan persembahan yang sudah berikan? Untuk Panti Werda. Tadi sudah lihat, kita punya Panti Werda ya, untuk oma-oma lansia, juga ada opanya, tapi satu orang saja saudara. Yang lain oma-oma ya, opanya pun sudah harus dirawat ya, sudah tidak bisa aktivitas sendiri ya. Itu kita rawat, sudah kita berikan tidak tanpa membayar saudara ya, kita berikan dengan sukarela. Juga tiap bulan kita memberikan lebih dari 30 paket sembako untuk jemaat kita di sini yang kurang mampu. Apalagi yang kita berikan? Kita punya 4 PAUD pendidikan anak usia dini, ya untuk anak-anak yang kurang mampu. Kita juga memberikan orang tua asuh biaya untuk sekolah anak-anak yang kurang mampu. Kita juga membantu gereja-gereja lain. Kita membantu klinik kita pun masih dibantu saudara ya. Belum sepenuhnya bisa membiayai sendiri, kita masih bantu subsidi ya. Untuk misi penginjilan seperti contohnya di Cindaga ya, tiap bulan kita masih mengirim uang. Saudara, saya percaya uang perpuluhan dan persembahan yang saudara berikan pada kami itu kita kelola dengan rasa takut akan Tuhan, karena itu uangnya milik siapa? Milik Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lalu dikatakan, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tiap-tiap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan? Dan aku akan menghalau bagimu belang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Next. Saudara, ayat-ayat ini bukan menjadi ayat-ayat untuk bertransaksi, berdagang dengan Tuhan. Saya ulangi ya, ada banyak orang Kristen anak-anak Tuhan yang Malayaki pasal 3 ayat 10-11 ini salah mengerti. Mereka berpikir, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Kalau kamu tidak membuka tiap langit mencurahkan berkat padamu, aku akan menghalau bagimu belang pelahap. Mereka pikir ini dagang dengan Tuhan. Tuhan, kalau aku memberikan padamu 1 juta rupiah, engkau berjanji memberikan 10 juta kembali kepadaku. No way. Saudara, ini ayat ini maksudnya itu menggenapi sesuai dengan apa yang tertulis di seluruh Alkitab. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di dalam Alkitab diajarkan kalau kita sungguh-sungguh taat pada Tuhan, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita, cepat atau lambat, berkat-berkat Tuhan pasti diberikan pada kita, dicurahkan pada kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, boleh berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Tolong hal ini dimengerti saudara. Ayat-ayat ini bukan untuk berdagang dengan Tuhan. Saya berikan contoh-contoh di situ. Ada banyak, sudah cari sendiri di Alkitab. Contohnya Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka berkat-berkat yang dicurahkan padamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakul adonanmu, diberkati. Sebaliknya, kalau engkau tidak baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dan setia segala perintahnya, kutuk ini akan datang kepadamu. Kita harus mengerti prinsip itu, saudara. Dan itu ada di seluruh Alkitab. Contoh lain, Daud dalam Mazmur pasal 37 ayat 25-26. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Nehi, tidak pernah, kata Daud. Bahkan anak cucunya, dia sendiri diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amsal 10 ayat 6 berkata, berkat ada di atas kepala orang benar,
Dan ayat yang sangat terkenal di dalam perjanjian baru, Matius pasal 6 ayat 33 berkata, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Kalau saudara sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, menjadikan Yesus Tuhan Raja dalam hidupmu, dan melakukan kebenarannya, perintah-perintahnya, cepat atau lambat, semua yang kau butuhkan, Tuhan pasti tambahkan kepadamu. Yang mengerti, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, jadi kita sudah lihat tentang perpuluhan. Sebelum hukum Taurat ada, sudah dilakukan oleh Abram dan Yakob. Lalu pada zaman hukum Taurat, yang tadi baru saya terangkan, sekarang kita lihat yang ketiga, pada zaman Tuhan Yesus. Ada yang berkata, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan perintah supaya anak-anaknya, murid-muridnya membayar perpuluhan. Maaf saudara, saya tidak ngerti lah. Saya kalau bilang orang seperti itu tidak pernah baca Alkitab, nanti salah. Ya, tapi kita lihat sendiri apa yang dituliskan Alkitab. Suatu ketika ada sekelompok orang berusaha menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan jebakan. Guru, apakah kita boleh membayar pajak kepada Kaisar? Ini pertanyaan jebakan, saudara. Waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Kalau Yesus menjawab boleh, maka dia akan dianggap antek atau pengkhianat bangsa Israel, menjadi antek dari bangsa Romawi. Tapi kalau Yesus menjawab tidak boleh, dia akan dilaporkan pada pemerintah Romawi sebagai orang yang menghasut bangsa Israel untuk tidak membayar pajak pada Kaisar. Jadi menjawab boleh salah, tidak boleh juga salah. Yesus berkata, tunjukkan padaku sebuah mata uang. Lalu diberikan 1 dinar, uang dinar. Lalu Yesus berkata, gambar dan tulisan siapa yang ada di mata uang ini? Mari kita baca ayatnya, Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Next. Yang wajib diberikan pada Kaisar itu apa? Pajak, bea dan sejenisnya. Dan yang wajib diberikan pada Allah, perpuluhan, penyembahan, ucapan syukur, harus kita berikan pada Allah. Lebih jelas lagi, di dalam Matius pasal 23 ayat 23, Yesus mencela ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang munafik, dan dia berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintar kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Maaf saudara ya, ada hamba Tuhan yang mengajarkan ini, ayat ini, tapi bagian terakhir yang saya highlight itu tidak dibahas saudara. Saya sangat kecewa saudara. Ya, saya tidak menyebutkan hamba Tuhan mana, saya bukan mau adu teologi ya sama beliau-beliau. Tapi kalau ngajar Alkitab tuh harus jujur, ya, harus dinyatakan seluruhnya. Di sini Tuhan Yesus berkata, hai orang munafik, ahli Taurat, orang Farisi, kamu membayar perpuluhan, tapi kamu mengabaikan yang terpenting dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan. Yang harus dilakukan itu apa? Perpuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yang tidak boleh diabaikan apa? Lihat ayat itu. Belas kasihan, keadilan dan kesetiaan itu tidak boleh diabaikan. Do you understand? Jadi dari ayat ini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membayar persepuluhan dan melakukan yang lain, belas kasihan, ya, keadilan, kesetiaan dan lain-lain. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next.
Next, ya ini yang saya terangkan tadi. Tuhan Yesus berfirman yang satu harus dilakukan, yaitu persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan, yaitu belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Ya, saudara jangan hanya membayar perpuluhan, tapi engkau tidak peduli pada orang miskin, kau tidak peduli pada orang sengsara dan seterusnya. Saudara, perpuluhan yang sudah berikan di sini, kita juga berikan pada orang sengsara, orang miskin dan sebagainya. Ya, karena kita melakukan perintah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kalau nanti ada orang bilang sama saudara, mana Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan bayar persepuluhan, tunjukkan ayat itu. Ya, kalau mereka masih menyangkal, terserah masing-masing. Ya, enggak apa-apa. Yang penting saya sebagai hamba Tuhan, saya tunjukkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sekarang kita lihat masa yang keempat, yaitu masa sekarang. Next. Apa yang harus dilakukan tentang perpuluhan di masa sekarang? 1 Korintus 6 ayat 19-20. Rasul Paulus menuliskan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bait itu rumah yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Perhatikan ini saya highlight. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saya tanya, siapa yang sudah lahir baru menjadi milik Kristus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, saya adalah milik Kristus, bukan milik saya sendiri. Nah, kalau kita ini milik Kristus, harta benda kita milik siapa? Milik Kristus. Next. Jadi kalau diri kita adalah milik Allah, pasti seluruh milik kita adalah milik Allah. Nah, kalau saya ngomong gini, sudah mulai ada yang deg-degan ini. Wah, ini Pak Yongki ini kemana ini arahnya ya? Jangan-jangan dia suruh kita menjual semua harta benda kita, diberikan ke gereja atau ke orang-orang miskin. Gimana? Jangan khawatir, saudara. Ya. Tapi ini prinsipnya. Di dalam perjanjian baru, seluruh harta kita, bahkan diri kita adalah milik Allah. Itu prinsipnya. Tapi Tuhan tidak menyuruh memberikan semuanya kepada Tuhan. Kecuali itu hal-hal khusus. Nanti saya berikan contoh. Tapi sekarang kita lihat dulu kisah tentang anak muda yang kaya raya yang datang pada Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan sebagainya." Anak muda itu berkata, "Semuanya itu sudah kulakukan sejak masa mudaku." Lalu Yesus berkata, "Kalau kamu mau sempurna, jual segala harta bendamu, bagikan pada orang miskin, lalu kamu ikutlah aku." Anak muda itu sangat sedih karena hartanya sangat banyak. Lalu dia meninggalkan Yesus dengan kecewa. Saudara, memang prinsip Alkitab Perjanjian Baru, diri kita dan seluruh harta benda kita adalah milik Allah. Kadang-kadang Tuhan bisa menyuruh memberikan semuanya, tapi tidak pada semua orang, saudara. Itu dengan maksud tertentu. Seperti anak muda ini, dia terlalu terikat pada uang, sehingga kalau dia tidak disuruh menjual semuanya, wah, dia cinta uang, saudara. Ya, sehingga Tuhan lihat hatinya dan terus jual semuanya. Lalu kamu ikut aku. Ya. Sampai di sini semuanya tegang, memikirkan bagaimana seandainya Tuhan menyuruh saya menjual semua harta benda saya. Tidak apa-apa lah, tegang dulu aja. Tegang dulu. Saudara, di dalam perjanjian baru tidak dengan jelas disebutkan berapa persen kita harus memberikan persembahan pada Tuhan. Tetapi sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, bahwa yang satu harus dilakukan, yaitu memberi perpuluhan 10%, dan yang lain jangan diabaikan. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dengan ucapan Tuhan Yesus itu, kita bisa memakai 10% itu sebagai patokan. Apa, saudara? Patokan standar. Ya.
Kan tadi seluruh harta benda kita milik Allah. Tapi Tuhan tidak suruh memberikan semua. Tapi Tuhan cuma ngomong tentang perpuluhan. Ya. Yang 1/10 harus dilakukan. Jadi lakukan aja yang itu. Ya. Sebagai patokan. Next. Nah ini yang penting. Lakukan segala sesuatu atas dasar kasih. Kalau tidak, Pak Daniel orang Jawa bilang bojai. Gak ada gunanya Pak. Kalau tidak atas dasar kasih. Bapak bisa memberikan perpuluhan atau 100% Bapak jual semua. Tapi kalau tidak dengan kasih, itu namanya bojai. Bahasa Jawa Pak. Saya baru ngajarin Bapak. Itu tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Paulus menuliskan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, semua hartaku ku jual, ku bagi-bagikan pada orang miskin untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar demi nama Tuhan. Tapi jika aku tidak punya kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Bojai. Nggak ada gunanya Pak. Ya. Jadi saudara, semua yang kau lakukan bagi Tuhan, bagi sesama, harus dasar kasih. Kalau tidak, Pak Daniel berkata, bojai. Jadi ingat aja. Ya. Next. Berikanlah dengan kerelaan hati. Jangan karena paksaan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau saudara memberikan berapa banyak pun, bahkan memberikan dirimu untuk dibakar demi nama Tuhan, mati demi nama Tuhan, kalau tidak kau berikan atas dasar kasih, Pak Daniel berkata itu bojai. Ya, harus berikan dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati. Jangan dengan paksaan. Jangan dengan bersungut-sungut. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Do you understand? Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya ringkas khotbah saya hari ini. Perjanjian baru. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan supaya kita memberikan persepuluhan. Yang satu harus dilakukan, persepuluhan. Yang lain, belas kasihan dan lain, jangan diabaikan. Memberikannya harus dengan kasih, dengan rela hati, jangan dengan paksaan, jangan dengan sungut-sungut, jangan dengan sedih hati. Saya akan akhiri firman Tuhan dengan kesaksian. Saudara, kesaksian ini bukan untuk supaya saudara mengagumi saya. Ya, bukan. Tapi seperti Pak Niko katakan, beliau minta agar para pengkhotbah di bawah beliau itu mengkhotbahkan kehidupannya. Mengkhotbahkan firman Tuhan yang sudah dijalani, sudah dihidupkan, sudah dihidupi. Bukan sekedar teori kosong. Ya, saudara kalau cerdas bisa, bikin teori macam-macam. Pertanyaan, sudah kau jalani enggak firman Tuhan yang kau ajarkan pada jemaat? Kalau tidak, Pak Daniel bilang itu bojai. Nggak ada gunanya. Nah, saya akan saksikan apa yang saya alami sehubungan dengan hal ini. Hampir 30 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1994, timbul keinginan yang sangat kuat di hati saya untuk menjadi pendeta sepenuh waktu, full timer. Waktu itu saya sudah melayani, seperti banyak saudara, saya kerja di perusahaan tapi sambil melayani di gereja. Tapi ada dorongan kuat untuk menjadi pendeta sepenuh waktu, saudara. Jadi saya pergi ke pendeta saya, konseling. Dan beliau berkata, Pak Yongki, Bapak jangan kesusu. Bapak harus tanya Tuhan dulu, ini maunya Bapak atau maunya Tuhan? Bapak menjadi pendeta full timer. Jadi beliau minta saya berdoa puasa di Bukit Doa Taman Getsemani di Kota Ungaran, Jawa Tengah. Saya ambil cuti dari kantor, lalu saya pergi ke Ungaran dengan istri saya.
Hari pertama, hari Senin, tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi hari Selasa, kira-kira jam 11 siang, ketika saya sedang menyembah Tuhan dengan bahasa roh, dengan suara yang kencang di dalam gua doa, tiba-tiba saya mendengar Roh Kudus bicara dengan sangat kuat. Audible, tunggu. Waduh, itu suaranya berwibawa. Saya kalau orang Perancis bilang hampir jubul, hampir terloncat saking kagetnya. Ya, jantung saya berdebar-debar. Ya, saya belum pernah dengar suara Tuhan audible. Itu satu kali, satu-satunya sampai sekarang baru satu kali. Tapi saya tahu itu suara Roh Kudus. Jadi setelah saya berdoa, saya menemui istri saya dan bilang, sayang, kita pasti jadi pendeta sepenuh waktu. Tapi belum sekarang, karena Tuhan bilang, tunggu. Sementara menunggu, saya lakukan dua hal. Yang pertama, sekolah Alkitab. Pagi, siang, malamnya saya kerja di kantor, malamnya saya sekolah Alkitab. Yang kedua, saya ngumpulin uang, nabung. Karena apa, saudara? Waktu itu saya lihat ada banyak hamba Tuhan, maaf, kekurangan uang. Jadi saya berpikir, wah kalau nanti saya jadi pendeta sepenuh waktu, saya kekurangan uang, paling kurang saya bisa ambil dari tabungan saya. Tapi Tuhan tidak mau punya hamba yang takut kekurangan uang. Saudara, Tuhan ngomong tunggu itu 7 tahun. Ya, tepat 7 tahun. Saya mendengar suara Tuhan itu bulan Juli tahun 1994. Saya diterima Pak Niko menjadi full timer bulan Juli tahun 2001. Waktu itu saya sudah pindah ke gerejanya Om Nyo di GBI Sawangan. Lalu Om Nyo menyuruh saya membuka cabang dari GBI Sawangan di GBI Bumi Yata. Jemaat Om Nyo kira-kira 100 orang yang tinggal daerah sini menjadi jemaat saya mula-mula. Waktu itu jemaat sudah berkembang jadi sekitar 900 orang, saudara. Saya pikir sudah waktunya saya sekarang menjadi pendeta sepenuh waktu. Jadi saya menghadap Om Nyo setuju. Boleh. Tapi Yongki menghadap dulu Pak Niko. Jadi saya pergi ke Pak Niko, di luar dugaan saya ditolak. Pak Niko berkata, Pak Yongki, kalau Bapak dipecat dari perusahaan atau bangkrut, saya terima Bapak jadi full timer. Wah, saya kaget, saudara. Saya kecewa terus terang. Tapi saya tidak tahu, saudara, bahwa itu memang belum waktunya Tuhan. Karena itu masih 6 tahun. Saudara. Nah, apa yang terjadi? Saya bukannya dipecat, saudara. Bahkan pangkat saya yang tadinya direktur teknik, ya saya sering bersaksi, itu diangkat jadi direktur penuh, memegang satu anak perusahaan. Tapi setelah itu, Roh Kudus ngomong lagi, setelah tepat 7 tahun, ngomong lagi, ini waktunya kamu jadi full timer. Saya menghadap Pak Niko, langsung diterima menjadi pendeta full timer. Tepat 7 tahun. 7 itu angka sempurna, angkanya Tuhan. Nah, kembali tentang tadi, uang yang saya tabung untuk persiapan kalau jadi pendeta full timer. Tahun ke-6, waktu saya sedang berdoa, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, serahkan seluruh depositomu padaku. Ini bukan audible, ya. Audible cuma 1 kali. Ini suara jelas dalam hati. Serahkan seluruh depositomu padaku. Saya ngomong lagi sama mantan pacar saya. Sayang, gimana? Tuhan nyuruh seluruh deposito kita serahkan pada Tuhan. Saudara, mantan pacar saya ini, wah betul-betul wanita yang orang Jawa bilang ciamik, Pak. Ya boleh tepuk tangan. Imannya itu kuat, saudara, lebih kuat dari iman saya. Jadi istri saya bilang, kalau Tuhan yang suruh, berikan aja. Seluruh deposito yang tadinya untuk persiapan kalau jadi pendeta full timer, diserahkan pada Tuhan. Kita tidak punya uang lagi kecuali yang sehari-hari, saudara. Setahun kemudian, saya diterima Pak Niko menjadi full timer. Jadi saya menghadap bos saya di kantor untuk mengundurkan diri. Di luar dugaan saya, bos saya ngomong gini, Yongki, you hitung pesangon you. Saya ini memang agak lugu-lugu, bodoh-bodoh, Pak. Saya protes, Pak. Loh Pak, saya ini kan tidak dipecat, Pak. Saya ini kan mengundurkan diri atas keinginan sendiri. Biasanya kan tidak dikasih pesangon. Paling-paling diberi tanda jasa lah. 2-3 bulan gaji. Bos saya bilang, tidak apa-apa, saya bantu. Saya terima pesangon yang jumlahnya 3,5 kali lipat. Deposito yang saya persembahkan kepada Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Tapi ceritanya belum selesai, deh. Jangan buru-buru tepuk tangan. Ikut Tuhan, itu asik-asik ngeri. Apa sudah? Asik-asik ngeri itu benar. Saya sudah alami. Setelah itu,
masih 2 kali lagi kami disuruh menyerahkan seluruh tabungan kami kepada Tuhan. Jadi seluruhnya 3 kali ya. Tadi yang pertama, terus 2 kali lagi, 3 kali. Sampai saya pernah berpikir, oh kalau gitu Tuhan tidak mau punya hamba yang punya tabungan uang deposito. Sempat berpikir gitu, saudara, karena 3 kali. Tapi ternyata setelah 3 kali, sampai sekarang sudah belasan tahun berlalu, Tuhan tidak pernah menyuruh lagi untuk menyerahkan seluruh deposito kepada Tuhan. Saya ngerti kenapa Tuhan suruh saya menyerahkan seluruh deposito, untuk membuang rasa cinta akan uang di dalam hati saya. Maaf saudara, kalau saya cinta uang, mungkin sekolah tidak ada, klinik tidak ada, pelayanan yang lain hanya sekedarnya saja, ya TDRP dan sebagainya tidak ada semua. Tapi karena Tuhan membuang dulu rasa cinta akan uang dalam hidup saya, maka Tuhan bisa memakai menjadi alat di dalam tangannya. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, ini saya khawatir Pak, minggu depan jemaat tinggal separuh Pak, karena ketakutan semua. Waduh, ini Pak Yongki ini ngajarnya ekstrim nih. Nanti kita diajari suruh nyerahkan seluruh uang kami kepada Tuhan. Enggak. Jangan khawatir saudara. Tuhan itu berurusan dengan orang secara pribadi. Tuhan tahu kelemahan kita, kekuatan kita, sebenarnya Tuhan tahu. Jadi tidak usah khawatir. Yang saya tahu, makin kita taat pada Tuhan, kita makin berbahagia, kita makin diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, kembali tentang persepuluhan yang kita masalahkan hari ini. Sekali lagi, bukan untuk sombong-sombongan, untuk gagah-gagahan. Sampai detik ini, setiap bulan saya memberikan persepuluhan sudah puluhan tahun, yang jumlahnya lebih dari 10%. Karena apa? Karena saya cinta Tuhan. Sekali lagi, jangan ikut-ikutan. Kecuali itu saudara diperintah Tuhan. Ya, ini Pak, ini lama-lama saya takut juga Pak. Minggu depan ini Bapak hitung Pak, jemaatnya Pak. Kalau kurang ya itu ya. Wah ini ekstrim nih. Pak Yongki ini kalau ngajar terlalu ekstrim. Enggak saudara. Yang saya saksikan tuh yang saya alami sendiri. Saya tidak nyuruh saudara lakukan. Ya, ada pekerja yang ngomong sama saya, waduh Pak, apa kita harus memberikan semuanya Pak? Saya bilang enggak. Itu urusan Tuhan sama kita pribadi, ya. Enggak usah ikut-ikutan saya. Saya ini hanya memberikan contoh. Ya, memberikan apa saudara? Contoh, ya, enggak harus diikuti. Itu bukan firman Tuhan, harus ini. Ya, artinya saya menjalankan prinsip-prinsip yang saya dapat dari Alkitab. Ya, tapi kepada masing-masing saudara, Tuhan punya cara masing-masing. Ya. Tuhan tahu bagaimana caranya untuk memberkati saudara, memberkati saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.